Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketemu lagi kita nih dengan narasumber yang kemarin nih kayaknya masih nih. Gak ganti-ganti sih memang. Iya, ini narasumbernya yang sangat-sangat mendalami BPJS ya, wajar sih. Kan kerja di BPJS. Ya, Iya. bener. Kita kan sebagai duta harus paham seluk-beluk pelayanan BPJS Kesehatan. Di episode kemarin tuh kita udah ngobrolin soal rehab, rencana pembayaran bertahap. Jadi kalau untuk episode kali ini kita akan mau membahas sesuatu juga yang penting banget ini. Ini banget penting sih kalau menurut gua gitu kan ya. Dan tentang kanal-kanal pelayanan BPJS Kesehatan. Gitu. Jadi intinya itu masyarakat bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan lewat banyak jalur. Jadi nggak perlu harus datang ke kantor. Nah, untuk lebih jelasnya gitu, kita akan langsung bertanya dengan Mas Beni. Siap, Mas Nando. Akan kita jawab sedetil-detilnya. Baik, kabarnya Mas Beni kan hari ini? Baik, alhamdulillah baik ya. sehat. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak kesini dong. Benar. Banget. Nah, sebelum masuk secara mendalam nih, saya mau tanya dulu nih, kenapa sih BPJS Kesehatan ini bikin banyak layanan, maksudnya banyak kanal layanan gitu? Ya, jadi gini Mas Nando, sebenarnya kan salah satu program utama kita itu kan memberikan kemudahan kepada peserta BPJS Kesehatan. Peserta itu kan customer kita ya. Jadi kita harus memberikan banyak solusi dalam rangka kemudahan peserta itu sendiri. Salah satunya adalah kanal layanan. Kebutuhan masyarakat atau kebutuhan peserta itu kan beda-beda. Ada yang nyaman lewat aplikasi, ada yang lebih suka lewat telepon, ada juga yang pengen tetap datang langsung gitu kan. Nah, dengan adanya banyak kanal ini, peserta bisa milih mana kira-kira yang paling sesuai dan yang paling nyaman gitu. Oh iya, jadi karena kebutuhan masyarakat beda-beda tadi ya. Ada yang suka mager di rumah sambil rebahan gitu, ada yang lewat telepon, juga ada yang pengennya langsung ketemu langsung nih, kayaknya nggak puas nih kalau lewat online gitu kan. Betul, jadi prinsipnya tuh kita ingin memberikan kemudahan dan peserta tuh bisa dapat pelayanan lebih cepat gitu. Iya, jadi intinya biar makin mudah untuk aksesnya ya Mas Beni ya. Betul. Kemudian kalau yang paling populer nih sekarang tentunya layanan digital. Nah, apa aja sih yang ada di BPJS Kesehatan itu, bisa dijelasin nggak Mas Beni? Ya, jadi untuk kanal layanan BPJS Kesehatan itu kan sebenarnya terbagi jadi dua nih. Oh, dua. Ada yang tatap muka dan non tatap muka. Tadi yang dijelaskan Mas Nando kan soal layanan digital, berarti kan itu yang masuk kategori non tatap muka. Non tatap muka berarti ya. Yang pertama ada Mobile JKN. Mobile JKN. Ini aplikasi sakti saya bilang, karena bisa. Wah, kenapa itu sakti? Dia bisa mengakomodir semua kebutuhan peserta, mulai dari pendaftaran, kemudian ubah data, cek tunggakan iuran, kemudian ambil antrian online, sampai daftar rehab juga bisa di aplikasi Mobile JKN. Oh, benar-benar sakti kalau itu sih ya. Saya bilang itu paling sakti canggih gitu, karena bisa semuanya. Nah, ada lagi yang di bawahnya sakti nih. Apa tuh Mas Beni? Dia bisa juga semua tapi nggak sebanyak Mobile JKN. Namanya BPJS Kesehatan Care Center 165. Jadi Care Center 165 itu peserta cukup telepon ke nomor 165, itu layan 24 jam. Itu kita bisa bertanya apa aja soal info, pendaftaran, bahkan konsultasi lainnya gitu ya, soal BPJS Kesehatan tuh bisa. Iya. Itu Care Center 165 gitu. Kemudian ada yang di bawahnya sakti. Kalau yang Care Center 165 tadi kan dua arah ya. Bisa menjawab nih adminnya. Kalau yang website itu lebih kepada memberikan informasi secara lengkap aja gitu. Misalnya info soal berapa sih iuran BPJS Kesehatan gitu kan, atau berapa sih jumlah peserta yang terdaftar sampai dengan hari ini gitu. Kemudian juga kita bisa melakukan pendaftaran di website tersebut. Kemudian simulasi iuran, sampai dengan pengaduan juga bisa Mas di situ. Wah, bisa mengadu juga di situ. Bisa. Mengadu nasib. Mengadu ini aja keluhan mungkin. Bukan mengadu nasib ya. Gak bisa betul. Terus ada lagi yang baru nih. Baru 4 tahun terakhir sih. Oh, baru 4. Udah lama itu Mas. Udah lama ya. Namanya Pandawa. Pandawa itu itu Pandawa? singkatan sih. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Jadi karena pengguna WhatsApp di Indonesia itu terbesar ya. Betul banget Aplikasi itu.
text message-nya itu terbesar tuh di WhatsApp. Jadi kita juga ada pelayanan di situ juga gitu. Jadi teman-teman peserta bisa urus administrasi cukup klik WA aja gitu. Wah, ini jadi cukup klik WA aja. Iya, klik di WA-nya, nomornya di 0811 8165 165. Nanti akan dijawab oleh admin dan kita tinggal pilih menu layanan apa aja yang mau kita akses, mulai dari pendaftaran, perubahan data, pengaktifan kembali peserta dan lain-lain gitu. Oh, keren banget ini Pandawa ya. Jadi saya ulangi lagi, nomornya di 0811 8165 165. Oke, jadi buat peserta tuh yang pengen mengakses data peserta atau apapun bisa lewat Pandawa juga tuh. Betul banget gitu. Terus ada apa lagi nih Mas Benny di layanan digitalnya? Nah, digital nih ada satu lagi tapi tatap muka, namanya Viola, virtual virtual online pelayanan peserta. Jadi peserta itu nanti akan bergabung melalui link Zoom ya, video conference gitu. Nah, peserta bisa bertanya-tanya langsung nih ke petugas yang standby gitu kan. Apa keluhannya, ingin melakukan perubahan data atau pendaftaran dan lain-lain gitu. Dan itu setiap hari ada gitu loh. Setiap hari itu bisa diakses Mas Benny. Diakses setiap hari. Tinggal nanti tinggal cari informasi di kantor BPJS Kesehatan terdekat gitu. Karena jadwalnya beda-beda kan. Gitu. Wah, banyak banget ya Mas Benny ya layanan digital BPJS. Ada lagi yang apa lagi Mas Benny? Ada lagi nih. Ada. Apa itu namanya? Namanya Aman JKN. Aman JKN. Ya, jadi artinya Mas Benny. Aman tuh anjungan mandiri ya. Gitu. Kalau ATM kan anjungan tunai mandiri. Benar. Ini anjungan mandiri aja. Itu bisa di mana tuh peserta? Nah, kalau teman-teman biasanya nih lagi di stasiun kereta atau di bandara, teman-teman kan biasanya check in mandiri ya, ngeprint struk dan lain-lain di mesin yang ada layarnya gitu. Iya. Tanpa bantuan dari petugas. Nah, BPJS juga ada dan itu tersedia di kantor-kantor cabang gitu. Oh, di kantor cabang. Dan pilihan menunya juga variatif, perubahan data, cek iuran, informasi dan lain-lain gitu. Jadi benar-benar canggih lah gitu. Wih, canggih banget ya. Betul sekali. Jadi nggak ada alasan banget nih ya untuk para peserta JKN untuk males ataupun mager ataupun apapun lah itu disebutnya untuk merubah data, bayar iuran, ngecek segala macam itu udah bisa lewat apa aja jadi Mas Benny ya. Iya, jadi hampir semua layanan yang pernah digunakan atau lagi digunakan oleh perusahaan pelayanan publik lainnya kita juga sudah ada gitu. Wah, keren sih, keren banget ini. Nah, tadi kan Mas Benny bilang ada 2 layanan di BPJS Kesehatan. Pertama itu non tatap muka dan tatap muka. Nah, kalau untuk yang tatap muka ini seperti apa Mas Benny? Kalau yang tatap muka pasti yang pertama itu di kantor BPJS Kesehatan sendiri ya. Iya, betul. Jadi peserta datang ke kantor, ketemu dengan petugas frontliner, nanti akan dilayani sesuai dengan kebutuhan, mulai dari pendaftaran, perubahan data dan pengaduan gitu kan. Kemudian yang kedua ada yang namanya BPJS keliling. BPJS keliling. Ya, kayak semacam mobil gitu, mobil mini lah, kantor mini lah ya. Di situ ada petugasnya, ada meja pelayanannya dan lain-lain. Nah, mobil ini akan berkeliling setiap hari ke tempat-tempat strategis. Oh, gitu. Biasanya di kantor kelurahan, kemudian di alun-alun gitu. Supaya nanti banyak orang yang berdatangan dan bisa memanfaatkan layanannya. Iya, iya. Gitu. Ini di seluruh kantor cabang nerapin ini ya, Mas Benny? Iya, semua kantor menerapkan ini. Dan terakhir ada namanya mall pelayanan publik. Jadi kan mall pelayanan publik itu kan didesain oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, dan provinsi untuk memberikan pelayanan segala aspek dalam satu tempat ya. Mulai dari misalnya pelayanan kependudukan, kemudian pelayanan lain-lain. Nah, salah satunya adalah pelayanan BPJS Kesehatan itu sendiri gitu. Oke. Nggak ada alasan lagi untuk kesusahan mau akses layanan, susah, jauh dan lain-lain. Semuanya ada di BPJS Kesehatan. Wah, gitu. Mantap kali nih. Mantap kali. Jadi betul. Peserta ini bisa milih ya mau tatap muka atau non tatap muka gitu kan. Iya. Untuk terakhir nih Mas Benny sebelum kita mengakhiri tanya jawab yang keren banget sih ini. Ada pesan penting nggak sih Mas Benny untuk masyarakat terkait layanan-layanan kanal BPJS Kesehatan? Pesannya satu sih. Jadi teman-teman karena kanalnya sudah tersedia, teman-teman nggak ada alasan lagi untuk nggak milih gitu. Pilihannya banyak banget gitu. Teman-teman nggak milih aja udah ada pilihan sebenarnya di situ. Dan
Kalau misalnya teman-teman bingung bagaimana cara memanfaatkan layanan ini, ya tinggal telepon aja ke 165 atau ke kantor cabang gitu. Jadi nggak semuanya harus ke kantor. Dan ini juga lumayan efisien ya. Teman-teman yang lagi bekerja sibuk di luar sana nggak sempat ke kantor bisa gunakan layanan non tatap muka gitu kan. Tenaga lebih efisien dan biaya juga lebih efisien gitu. Wah, Jadi mantap keren ya. lah pokoknya. Jadi ya itu kembali lagi nggak ada alasan ribet lagi ya. Kalau kita ini dikit-dikit ribet-ribet. Kalau BPJS Kesehatan ini udah ngasih semua lah ya ini mah Betul, untuk betul. mengakses data peserta gitu kan, untuk mengubah data peserta gitu ya. Mm-mm. Apalagi ya saya mau nanya nih. Kayaknya cukup ya Mas Benny untuk Ya, hari ini ya. iya boleh. BPJS Kesehatan ini punya banyak banget karena layanan seperti Mobile JKN, Care Center 165, Pandawa, Viola, sampai dengan layanan tatap muka ya, itu kantor cabang, BPJS keliling dan mall pelayanan publik. Jadi mereka itu peserta itu mudah ya, lebih gampang akses pelayanan tanpa harus jauh-jauh lah kalau yang memang males ke kantor BPJS gitu ya. Iya, betul. Mungkin itu aja Mas Benny. Terima kasih sudah berbagi lagi nih. Mungkin kayaknya ada lagi nih. Kita ketemu lagi Boleh. Nanti kita buat ketemu. nanya-nanya lagi. Wah, ini harus terus-terusan sih ini. Benar. Nggak boleh putus nih podcast ini. Ya. Oke, semoga teman-teman pendengar tuh jadi lebih paham ya dan langsung memanfaatkan kanal yang paling pas buat kebutuhannya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap produktif, dan jangan lupa manfaatkan BPJS Kesehatan dengan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.